Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Dwi Julianti dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang buruk sangka dan ghibah. Yang pertama yaitu buruk sangka. Dalam bahasa Arab, buruk sangka disebut dengan su'zon. Su'zon merupakan berprasangka buruk pada orang lain tanpa ada dasar yang jelas. Prasangka buruk merupakan perilaku yang dilarang dalam agama, dalam artian yaitu dosa. Orang yang selalu berprasangka buruk pada orang lain akan terus mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Bahkan apapun yang dilakukan oleh orang tersebut akan tetap salah di matanya. Kemudian jenis-jenis buruk sangka. Yang pertama itu buruk sangka pada diri sendiri, yaitu berhubungan dengan kekurangan pada diri sendiri, menganggap bahwa diri kita itu lemah dan rendah terhadap kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu buruk sangka terhadap orang lain. Hal yang menjadi pemicu adanya buruk sangka terhadap orang lain adalah adanya rasa iri dan cemburu terhadap orang lain, atau adanya rasa kemarahan dan lain-lain. Bahkan apapun kebaikan yang orang tersebut lakukan, sebesar apapun orang tersebut lakukan pada kita, maka akan tetap kecil di mata kita. Asalnya itu buruk sangka terhadap keadaan, dan ini berhubungan dengan keadaan cuaca. Misalnya, pada hari ini cuaca mendung, petani memutuskan untuk tidak berangkat ke kebun. Padahal mendung belum tentu hujan. Dan ini merupakan buruk sangka terhadap keadaan. Yang asalnya itu buruk sangka terhadap Allah. Dan ini sering terjadi ketika seseorang mendapatkan musibah atau cobaan hidup. Karena kita menganggap bahwa Allah itu tidak adil, Allah tidak berpihak kepada kita, Allah mengabaikan kita. Banyak doa yang telah kita panjatkan, telah kita hancurkan, dan beraneka ragam ibadah yang telah dilaksanakan, tetap saja Allah memberikan cobaan kepada seseorang tersebut. Tetapi berprasangka baiklah, mungkin Allah memberikan kita cobaan untuk menguji kesabaran kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari buruk sangka. Yang pertama yaitu memperbanyak ibadah dan tawakal kepada Allah. Jelas jika kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah dan tawakal kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari berburuk sangka. Yang kedua yaitu memperbaiki dengan hal-hal yang positif, yaitu dengan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang menguntungkan dan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Lingkungan atau pergaulan sangat mempengaruhi diri kita. Jika kita bergabung dengan orang yang baik, maka kita akan berperilaku baik. Jika kita bergabung dengan orang yang buruk, maka kita akan ikut berperilaku buruk. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Iyyakum wazunna fa inna zunna akzabul hadis, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghazu wa kunu ibadillahi ikhwanan. Yang artinya, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Dan janganlah kalian saling mencari-cari kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling berdengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ghibah. Ghibah secara bahasa adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain, dan secara istilah membicarakan kejelekan orang lain dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari-cari kesalahannya. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan ghibah merupakan penyakit hati yang harus dijauhkan karena bisa merusak persaudaraan. Bahkan Rasulullah SAW sangat melarang keras perilaku ghibah, karena beliau menyamakan perilaku ghibah dengan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Contoh dari ghibah, yang pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan lisan atau perkataan, seperti kita membuka aib orang dengan menyebarkan kepada orang lain. Dua, membicarakan keburukan orang lain dengan perbuatan, yaitu contohnya pada fisik orang tersebut
untuk mengolok-olok, misalnya cara berjalan dan cara raut mukanya. Yang selanjutnya itu mengabarkan keburukan orang lain di media sosial atau mengunjingkannya di hadapan orang banyak, yaitu seperti kita membuka aib atau menyebarkan aib-aib orang tersebut di media sosial atau langsung menggunjingkannya di hadapan orang banyak. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari ghibah. Yang pertama yaitu bergaul dengan orang yang baik. Jelas, jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan juga berperilaku baik. Maka sebaliknya, jika kita bergabung dengan orang yang buruk, maka kita akan berperilaku buruk juga. Yang kedua yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan yaitu sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, maka dari itu lebih baik diam daripada banyak berbicara. Yang ketiga, introspeksi diri. Introspeksi diri banyak orang yang tidak melakukannya karena kebanyakan orang pandai memilah-milah kesalahan orang lain tetapi tidak pandai memilah kesalahan diri sendiri. Jika kita telah menemukan keburukan pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan memburukkan orang lain pada orang lain. Maka dari itu, introspeksi merupakan ajang untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi dan akhlak kita lebih baik lagi ke depannya. Keempat yaitu taubatan nasuha. Taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan seperti perbuatan ghibah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu banyak berpikir positif. Dengan kita berpikir positif, maka akan melamatkan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau pikiran-pikiran buruk seperti menilai orang tanpa sebab. Yang selanjutnya yaitu saling mengingatkan. Sebagai muslim, kita wajib mengingatkan saudara kita apabila saudara kita melakukan kesalahan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan ghibah. Namun dalam mengingatkan, pastikan diri kita mencerminkan perbuatan baik juga. Selanjutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan ghibah. Dalam keadaan kita sekarang, yaitu sedang berpuasa Ramadan, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa adalah dengan melakukan ghibah. Maka dari itu, jaga puasa kita dengan tidak melakukan perbuatan ghibah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.